Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya abang kakak. Dan Miss Eka juga berharap kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Hari ini yaitu pada hari Kamis di tanggal 4 Februari Mohon maaf, 4 Maret 2021. Bertemu lagi dengan Miss Eka. Nah, seperti biasa kalau sudah hari Kamis, maka kita bertemu dalam mata pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran kita yang baru, yang tentunya berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Nah, kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Nah, materi kita hari ini yaitu mengenai gabungan luas permukaan bangun ruang. Nah, bangun ruang yang sudah kita pelajari kan kemarin banyak ya mengenai luas permukaan, baik itu dari mulai tabung, kerucut, limas, bola. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari luas permukaan bangun ruang yang digabungkan. Misalnya bagaimana kalau menghitung luas permukaan antara bangun kubus dengan kerucut misalnya, atau bola dengan kerucut seperti itu. Jadi tonton video ini dari awal sampai akhir ya, agar materi yang Miss Eka jelaskan insya Allah bisa kamu pahami. Ayo mengamati. Nah, perhatikanlah gambar di bawah ini. Nah, di sini ada kerajinan berbentuk es krim ya, abang kakak. Nah, kerajinan berbentuk es krim. Nah, peluas permukaan gabungan itu merupakan menjumlahkan luas sisi yang terluar. Jadi, bangunnya terdapat bangun apa saja. Contohnya, di sini dikatakan Meli dan Siti akan membuat kerajinan dari kain flanel. Perhatikanlah gambar di atas. Nah, diameter es krim tersebut adalah 7 cm. Sedangkan panjang garis tepi kon itu adalah 15 cm. Nah, berapa sentimeter kah kain flanel yang dibutuhkan? Sebelumnya coba Miss Eka bertanya kepada kamu, ada bangun apa sajakah yang terdapat di dalam kerajinan es krim tersebut? Iya, ada 2 bangun ruang. Yang pertama yaitu kerucut bagian konnya, kemudian bola yaitu setengah bagian bola yaitu es krimnya. Nah, jadi ada 2 bangun. Jadi nanti bagaimana cara mencari luas permukaan bola yaitu setengahnya saja, kemudian cara mencari luas permukaan kerucut. Nah, ini sudah pernah kamu pelajari. Jadi akan kita ulang kembali bagaimana cara kalau sudah digabungkan. Nah, kita masuk ke tahap menalar. Nah, es krim kan terdiri atas 2 bangun ruang yang digabungkan menjadi satu, yaitu bagian es krimnya berbentuk setengah bola, sedangkan kornya yaitu berbentuk kerucut. Nah, dari bacaan di atas sudah diketahui bahwa panjang diameter es krim itu adalah 7 cm dan garis tepi atau sisi miringnya itu adalah 15 cm. Artinya panjang diameter bola dan kerucutnya yaitu 7 cm, sedangkan garis pelukisnya yaitu 15 cm. Jadi jangan bingung kalau di sini dikatakan diameter bola dan kerucut itu sama, karena memang dia menjadi satu bangun, menjadi satu bentuk es krim, yaitu walaupun ada 2 bangun. Jadi nanti kan mencari di rumusnya, mencari luas permukaan, ada menggunakan jari-jari yang menggunakan angka yang sama. Ingat, kalau yang diketahui diameter, dicari dulu jari-jarinya. Dan jangan lupa bahwa jari-jari itu merupakan setengah dari diameter, atau diameternya itu kita bagi 2, itulah jari-jarinya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk bangun ruang akan jadi seperti ini. Nah, sudah dapat ya bahwa diameternya 7 cm, sisi miringnya atau garis pelukisnya itu adalah 15 cm. Nah, kita akan mencari luas permukaan es krim itu sama dengan luas permukaan setengah bola. Masih ingat rumus mencari luas permukaan bola? Yaitu adalah 4 dikali V R kuadrat. Nah, karena ini hanya setengah, maka setengah ini setengah tidak kelihatan, akan Miss Eka tuliskan.
Nah, setengah dikali 4 VR kuadrat. Kenapa? Ya setengah dari luas permukaan bola, maka setengah dari rumusnya, yaitu setengah dikali 4 kali V kali R kuadrat, maka dapatlah rumusnya 2 dikali VR kuadrat. Nah, inilah rumus yang mau kita gunakan untuk mencari luas permukaan dari setengah bola atau dari es krim tersebut. Masukkan ke dalam rumus angkanya 2 dikali. Nah, di sini menggunakan V 22/7 ya Abang Kakak. Sebenarnya kalau lebih mudah menggunakan 3,14 karena diameternya adalah 7,5. Nah, di sini dibuatlah dalam bentuk 7/2. Gak apa-apa, kita coba aja ya. 2 dikali V-nya yaitu kita pakai 22/7 dikali. Nah, kenapa R-nya itu 7/2? Karena 7 itu diameter, maka dibagi 2 untuk mencari jari-jari. 7/2 dikali 7/2. Nah, tidak apa-apa, bisa kita kalikan kalau dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, dikalikan yaitu 2 dikali 22 dikali 7 dikali 7. Nah, di pembilangnya kita kalikan, kemudian di bawah yaitu penyebutnya 7 dikali 2 dikali 2. Maka dapatlah nanti hasilnya yaitu 77 cm pangkat 2. Nah, kalau menggunakan 3,14 Miss bisa. Maka kalau nanti menggunakan 3,14, 2 dikali 3,14 dikali 3,5 dikali 3,5. Nah, hasilnya pasti akan sama ya Abang Kakak, hanya menggunakan V-nya saja yang berbeda. Miss Eka juga pernah mengatakan bukan berarti tidak boleh, bukan berarti salah. Nah, hanya saja untuk mempermudah, kalau jari-jarinya kelipatan 7, pakailah V 22/7. Sedangkan kalau V-nya bukan kelipatan 7, kalau dia jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka pakailah V-nya 3,14. Nah, itu luas permukaan kon itu sama dengan luas permukaan itu tadi kita sudah dapat luas permukaan dari setengah bola ya, yaitu luas dari sisi es krimnya. Sekarang kita akan mencari luas permukaan kon itu sama dengan luas permukaan selimut tabung. Ingat, Miss Eka pernah menjelaskan bahwa luas permukaan selimut tabung dengan luas permukaan tabung berbeda. Kalau luas permukaan tabung pakai alasnya, yaitu lingkarannya. Tapi karena ini alasnya berupa es krim, maka ini kerucutnya tidak memakai alas, jadi hanya selimutnya. Ingat, luas mencari selimut tabung, luas selimut sama dengan V dikali R dikali S. Masukkanlah V 22/7 dikali R 7/2 dikali S-nya yaitu tadi sisi garis pelukis adalah 15. Maka 22 dikali 7 dikali 15/7 kali 2. Hasilnya dapatlah 165. Ya sudah, tinggal kita jumlahkanlah luas dari bangun ruang setengah bola dengan luas selimut kerucut. Maaf ya nak, ini bukan selimut tabung, tapi ini adalah selimut kerucut. Selimut kerucut. Nah, jadi luas kain flanelnya itu tambahkanlah bahwa tadi luas setengah bola yaitu 77 ditambah luas selimut kerucutnya yaitu 165, maka hasilnya adalah 242 cm pangkat 2. Nah, inilah jawabannya. Jadi dicari dulu satu-satu bangunnya, yaitu kalau dia terdiri dari bangun misalnya seperti ini setengah bola, kita cari luas permukaan setengah bola. Kalau dia rumus bangunnya lagi yaitu kerucut, yaitu selimut kerucut, maka dicari luas selimut kerucut. Nah, kemudian di sini ada contoh lagi. Tentukanlah luas permukaan gambar tersebut. Nah, coba perhatikan sebelumnya, di sini ada gambar seperti ini. Ada 2 bangun. Merupakan gambar bangun apa saja Abang Kakak? Terdiri dari bangun apa saja? Iya, terdiri dari 5 segi 4 dengan kubus. Benar. Nah, jadi kita akan mencari dulu bagian dari tinggi si 5 segi 4 ini, yaitu rumusnya adalah untuk mencari tinggi yaitu garis pelukis yaitu 5 kuadrat nih, garis pelukis dikurang 4 kuadrat. 4 kuadrat ini dari mana? Alas, yaitu 4. Ini kan 8. Nah, karena dia di sini
Segitiganya dibagi menjadi dua bagian, sudah pernah Miss Eka jelaskan, maka 8 dibagi 2 4, yaitu dapatlah dia alasnya untuk mencari khusus di tinggi dari si segitiga yang ada di limas ini. Nah, jadi 25 yaitu 5 kuadrat 25 dikurang 16 9, maka dapatlah tinggi dari limas tersebut adalah 3 cm. Nah, kemudian kita akan mencari luas sisi tegak limas. Nah, ingat luas sisi tegak limas yaitu 4 dikali luas segitiga. Nah, 4 dikali luas segitiga yaitu caranya adalah alas kali tinggi per 2 atau setengah kali alas kali tinggi. 4 dikali setengah kali alasnya yaitu 8. Kemudian tingginya tadi sudah dapat 3. Maka dikalikan 2 dikali 8 dikali 3 hasilnya adalah 48. Sedangkan luas kubus tanpa tutup adalah luas keempat sisi tegak dan luas alasnya yaitu 4 kali sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat. Yaitu tadi 4 dikali sisinya 8 kali 8 ditambah 8 kali 8. 4 dikali 8 kali 8 yaitu 264 ditambah 8 kali 8 64, dapatlah hasilnya 320. Sudah, jumlahkanlah luas sisi tegak limas dan kubus tanpa tutup, yaitu sisi tegaknya tadi 48, luas kubus tanpa tutupnya yaitu adalah 320. Jadi dapatlah hasilnya 368 cm pangkat 2. Nah, itu tadi kalau terdiri dari dua bangun tersebut. Nah, di sini menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan yaitu jumlahkan sisi tegak selimut kedua bangun dengan alas gabungan bangun. Bagian yang tertutup seperti atas kubus dan alas limas pada contoh di samping itu tidak dihitung ya Abang Kakak. Nah, di sini ada latihan. Tentukan luas permukaan gambar di bawah ini. Nah, yang pertama seperti ini. Kemudian yang kedua. Nah, sebelumnya Miss Eka akan bertanya, di sini merupakan gambar apa Bang Kakak? Iya, gabungan gambar yaitu tabung dan kerucut. Nah, berarti nanti carilah luas selimut kerucut ditambah luas permukaan tabung. Masih ingat cara mencari luas permukaan tabung? Oke, Miss Eka ingatkan yaitu dengan rumus luas permukaan tabung, yaitu luas tabung 2 dikali V dikali R dalam kurung R ditambah T. Nah, inilah rumus mencari tabung. Silahkan boleh kamu catat dulu agar nanti ketika mengerjakan latihan bisa. Nah, ini mencari luas permukaan tabung 2 dikali V dikali R. Nah, tinggi tabungnya yang mana? Tinggi tabungnya yang ini, tinggi tabungnya yang ini ya. Ini adalah tinggi tabung. Nah, kemudian untuk mencari garis lukis, untuk mencari ini kan garis lukis ya, ini S garis pelukis. Nah, ingat mencari garis pelukis yaitu rumusnya adalah garis pelukis itu sama dengan akar dari alas dikuadratkan ditambah tinggi dikuadratkan. Nah, ini tingginya tinggi yang mana? Tinggi dari limas, bukan tinggi dari tabung. Jadi tinggi dari limas, ini merupakan tinggi dari limas. Nah, kalau yang bagian atas tinggi limasnya berapa? Kalau tinggi kan dari atas sampai dari bawah sampai atas itu 26 cm. Kalaulah tabungnya 14 berarti tingginya ini merupakan 12 cm. Nah, silahkan ini tinggi dari tabungnya ya. Tinggi dari kerucut. Nah, jadi dari kerucut inilah mencari. Jadi cari dulu nanti sisi miring atau garis pelukis dari kerucut tersebut dengan cara alas, yaitu alasnya dikuadratkan ditambah tinggi dikuadratkan. Ini tinggi dari kerucut. Kemudian mencari luas permukaan tabung yaitu 2VR ditambah R ditambah T. Silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Kalau ada yang kurang kamu pahami, boleh kamu tanyakan melalui WA Miss Eka. Semangat ya Abang Kakak.
Nah, latihan tersebut merupakan penutup dari materi kita hari ini. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Nah, untuk menutup pembelajaran kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Eka selalu mengingatkan untuk sholat 5 waktu itu jangan sampai tertinggal, kemudian murojaah hafalan, kemudian juga untuk membaca Al-Quran atau tilawatinya di rumah. Tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan, dan jika keluar jangan lupa memakai masker dan rajin cuci tangan. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.